Oke, materi kita kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kelas diagram ya atau diagram kelas yang merupakan juga salah satu contoh dari alat bantu di dalam melakukan perancangan sistem ya. Nah, kelas diagram itu masuk ke dalam pendekatan yang berorientasi objek ya, object oriented. Kita baca dulu teorinya. Kelas itu menyimpan dan mengelola informasi dalam sistem. Saat fase analisis, kelas merujuk kepada orang-orang, tempat, peristiwa, dan hal-hal tentang yang sistem akan menangkap informasi. Ya, artinya kelas ini bisa berupa orang, ya, tempat, peristiwa, dan atau hal-hal lain yang akan menangkap informasi. Pada fase desain, kelas dapat mempresentasikan objek yang dibuat pada sistem atau Windows. Jadi dia bisa berupa objek, ya. Nah, notasi atau sintek dari penamaan kelas digambarkan seperti ini ya. Jadi ada 4 persegi panjang atau rectangle dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang paling atas itu nama kelasnya dan biasanya diawali oleh huruf kapital atau huruf besar ya, nama kelasnya apa. Kemudian bagian yang kedua itu merupakan atribut name ya, atribut name. Jadi apa nama atributnya atau apa nama item datanya ya, atau apa nama filenya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah operation name, nama operasinya. Nah, ini contoh sebuah kelas ya, sebuah kelas di mana ada kelas user, kemudian atribut dari kelas user itu adalah username, password ya. Operasinya yaitu login dan lihat buku. Jadi dia bisa melakukan proses atau operasi login dan bisa melihat buku. Nah, ini contohnya ya. Nah, contoh untuk membuat kelas diagram, ya misalnya ada contoh lain ya dari yang tadi. Yang pertama adalah nama kelasnya yaitu mahasiswa, kemudian atribut-atributnya, baik itu name, nama, alamat, dan tanggal lahir, dia punya tipe datanya. Nah, tipe datanya dimasukkan di samping nama atributnya. Ya, misalnya name bertipe integer, nama bertipe string, alamat string, tanggal lahir date. Ini tipe data ini sesuaikan dengan bahasa pemrograman yang Anda bakal buat ya, atau yang Anda bakal rancang. Kemudian operasinya yaitu ada tambah, mahasiswa, update, dan hapus. Nah, jadi operasi kita taruhkan di bagian yang ketiga. Ya, biasanya kalau kita menggunakan sebuah aplikasi, baik itu misalnya Rational Rose, Asta, dan lain-lain, biasanya setelah nama operasi itu ada simbol, yaitu simbol kurung buka, kurung tutup. Seperti ini ya, itu tidak masalah. Nah, kalau tadi contoh dari penamaan sebuah kelas, nah relasi antar kelas itu ada beberapa macam. Ya, menurut teori yang ada di sini ya. Yang pertama yaitu association, yang kedua itu adalah aggregation, yang ketiga itu adalah composition, dan yang keempat itu adalah generalization. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Apa itu association? Itu hubungan antara dua kelas. Ya, association terjadi jika ada dua kelas di mana satu bagian kelas diketahui atau mengetahui bagian kelas yang lain. Ya, jadi asosiasi ini dapat diartikan sebagai relasi has a relationship atau memiliki, relasi yang memiliki. Nah, kalau ada kondisi di mana antara satu kelas dengan kelas yang lain, dia hubungannya adalah has a atau memiliki, maka kita gambarkan dengan relasi asosiasi yang digambarkan dengan gambar garis lurus. Ya, gambar garis lurus. Relasi asosiasi ini bisa berupa, kalau kita belajar IRD untuk materi kita sebelumnya ya, bisa berupa kardinalitas one to many to many, atau zero to one. Kita lihat contoh dari relasi asosiasi. Nah, ini ya. Misalnya ini adalah representasi of intent-nya atau penomorannya. Kalau kita di IRD namanya kardinalitasnya ya. Ada yang relasinya one saja, misalnya ada satu departemen has a
one boss. Nah, artinya bahwa satu perusahaan atau satu departemen itu punya satu bos. Nah, kan departemen has one and only one boss. Atau ada lagi yang zero or more, 0 atau lebih, ya. Artinya kelasnya bisa 0 atau mungkin 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Contoh misalnya an employee has zero too many children. Artinya satu pegawai itu bisa tidak punya anak atau punya anak lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Yang berikutnya itu adalah one or more. Dinotasikan seperti ini. Jadi 1 titik-titik bintang ini menandakan bahwa bos. Nah, bos itu punya 1 atau lebih karyawan. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya 0 or 1, jadi 0 atau 1. Jadi employee can be married to 0 or 1 spouse. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang relasinya specified range, jadi 2 sampai dengan 4, jadi antara 2, 3 dan 4. Jadi misalnya employee has atau take away between 2 or 4 vacation each year. Jadi karyawan bisa saja mengambil liburan antara 2 sampai dengan 4 tempat liburan. Atau yang multiple, ya, disjoint ring, bisa 1 sampai dengan 3, tapi yang 4 enggak, hanya 5. Jadi pilihannya 1, 2, 3, dan 5. Ini misalnya an employee is a member of 1 or 3 or 5 commits. Nah, jadi dia nggak ada 4 gitu ya, 1, 2, 3, dan 5. Oke, relasi yang berikutnya itu adalah relasi agregasi dan komposisi. Kita bahas dulu yang relasi aggregation atau agregasi. Aggregation itu adalah hubungan antar kelas di mana salah satu kelasnya merupakan bagian dari satu kumpulan kelas. Aggregation memiliki titik pusat yang mencakup keseluruhan bagian. Nah, agregasi ini sering dinamakan dengan relasi aun-s atau aun-e itu artinya terdiri atas atau terdiri dari atau bagian dari. Terdapat kelas yang merupakan part of class. Di kelas bagian yang merupakan bagian dari kelas yang lain, whole kelasnya. Namun jika whole class tidak ada, maka part kelasnya dapat berdiri sendiri. Contoh misalnya seperti ini. Ada person, ya, person ini dia punya apa gitu? Oh, dia punya atau dia terdiri dari alamat rumah. Jadi alamat rumah merupakan alamat dari seorang person. Seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya composition ya. Kalau agregasi tadi dinotasikan seperti ini, jadi gambar belah ketupat, ya. Warnanya putih, ya. Nah, kemudian kalau composition seperti ini, ya, gambarnya sama seperti agregasi, tetapi dia merupakan a strong of aggregation. Jadi agregasi yang kuat itu bisa kita namakan sebagai composition. Kita baca teorinya. Composition itu jika sebuah kelas tidak bisa berdiri sendiri dan harus merupakan bagian dari kelas yang lain, maka kelas tersebut memiliki relasi composition terhadap kelas tempat dia bergantung tersebut. Makanya sering dikatakan composition itu adalah strong of aggregation, ya, atau is part of, bagian dari. Nah, seperti halnya misalnya relasi agregasi, namun apabila whole kelasnya hilang, maka mustahil part kelasnya juga ada. Contoh misalnya sebuah mobil, ya, atau tangki BBM itu merupakan is part of mobil, bagian dari mobil. Nah, seperti itu. Tidak mungkin misalnya mobil ini tidak ada tangki. Bukan mobil namanya kan kalau tidak ada tangki mobilnya. Nah, itu artinya strong of aggregation. Oke, relasi yang berikutnya itu adalah relasi antar kelas tadi, yaitu relasi generalisasi atau generalization. Hubungan turunan dengan mengasumsikan satu kelas merupakan satu superkelas. Jadi ada kelas supernya dari kelas yang lain. Jadi istilahnya satu kelas ini dia punya turunan dengan kelas yang lain. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, generalisasi dinotasikan dengan gambar arah panah, tapi panahnya tertutup.
Ya, misalnya ada kelas hewan, dia punya turunan apa? Apa turunannya? Ada kucing, ada macan, ada serigala, dan ada singa. Nah, kalau dia merupakan kelas yang merupakan turunan dari super kelasnya, bisa kita buat sebagai relasi generalisasi, ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita membuat sebuah kelas diagram? Ini ada beberapa cara, ya, langkahnya. Yang pertama adalah kita identifikasi kelas yang harus ada. Nah, ini sebenarnya mirip pada saat kita mau membuat IRD atau Entity Relationship Diagram saat menentukan entitas. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa kelasnya. Kelasnya harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi atributnya pada kelas tadi. Kemudian apa operasinya dan tentukan relasinya. Jadi yang pertama, apa dulu pada saat kita akan membuat kelas diagram, pertama kita harus tahu dulu kelasnya apa, atributnya apa dari kelas tadi, operasinya apa, baru kita buat relasi. Nah, itu saja. Contoh misalnya dari yang use case yang tadi aja ya, use case yang tadi di mana ada siswa itu akan mengirimkan pesan yang nantinya juga akan terkirim ke administrator dan orang tuanya masing-masing. Maka kelas diagramnya kita bisa buat seperti ini ya. Di mana ada kelas yang namanya user dia punya. Nah, ini kan berarti dia ada kelas database di mana database-nya itu punya turunan yaitu user karena dia ada relasi generalisasi. Nah, database-nya apa? Ada atribut NIS, nama siswa, nomor HP, password, pesan, notif ya. Database ini punya turunan. Nah, turunannya ada NIS juga, ada nama siswa, nomor HP orang tua, dan passwordnya. Kemudian ada kelas admin di mana dia terdiri dari atribut nomor ID, username, password, dan seterusnya. Nah, ini operasi yang harus ada di dalam kelasnya masing-masing. Nah, ini adalah multiplicity-nya atau penomorannya, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada lagi yang ada composition, nah, artinya bahwa ada a strong of aggregation, ya, relasi yang kuat, ya, relasi yang kuat antara orang tua dengan pesan, artinya bahwa orang tua itu pasti akan mengirimkan pesan, ya, atau pesan ini didapat untuk menginformasikan orang tua. Nah, silakan. Jadi yang pertama Anda tentukan dulu apa kelasnya, tentukan dulu apa masing-masing atribut dari masing-masing kelas, kemudian baru tentukan operation dari masing-masing kelas. Baru kita tentukan apa relasinya. Apakah ada relasi generalisasi seperti ini? Apakah ada relasi asosiasi ataukah ada relasi aggregation dengan composition? Ya. Ini contoh yang lain, misalnya ada use case diagram di mana ada pengguna, aktornya ada dua, pengguna dan admin, sama-sama melakukan login. Kemudian dia pengguna ini misalnya admin ini misalnya dia melakukan login, kemudian setelah melakukan login, si admin bisa melakukan mengirimkan berita, event, kemudian post, mengirimkan undangan, pengaduan, dan seterusnya. Ya, ini juga bisa dilakukan oleh si pengguna. Ya, bisa dilakukan oleh si pengguna. Nah, maka kelas diagramnya seperti apa? Nah, seperti ini. Di mana nanti ada kelas akun, karyawan, pengaduan, event, ya, admin, undangan, tindak lanjut, pos, dan berita. Nah, jadi pertama tentukan dulu apa nama kelasnya, kemudian atributnya seperti apa, kemudian operationnya seperti apa, dan relasi dari masing-masing kelas. Ya, silakan dipahami dulu videonya, pahami dulu materinya, baru Anda buat kelas diagram dari kasusnya masing-masing atau dari objeknya masing-masing. Nah, itu saja penjelasan Ibu mengenai kelas diagram.